Maka pantas wajar anak itu kalau orang tua sudah tua, ingat tua dia itu adalah banyak diperjuangkan untuk kita. Hartanya habis, kalau sudah tua sudah habis harta. Semua adalah untuk kita sebagai anak. Maka itulah anak sudah pantas wajar untuk, walaupun sesungguhnya tak bisa juga membalas. Takkan bisa dibalas jasa orang tua kita. Satu tetes darah mengalir, ya seorang ibu yang melahirkan kita pun ke dunia, satu tetes darah pun tak bisa kita balas, kita kembalikan kepada ibu kita tersebut. Begitulah hebatnya pengorbanan perjuangan ibu kita yang melahirkan. Maka kalau sudah tua, kita jangan sampai menjadi anak yang durhaka. Ingat kita kepada ayah kita, ingat kita kepada ibunda kita yang merawat, mengasuh, membesarkan kita. Maka itulah ide jamaah dirahmati Allah. Ya, di sini kepada orang tua, ya termasuk Riansah sebagai ayah, ajarkanlah ini anak tersebut agama dengan sebaik-baiknya. Agamalah sebagai pembenteng hidup, agama sebagai pandangan hidup. Insya Allah kalau dia berpedoman kepada agama, selamat dia dunia dan akhirat. Sebagai apapun dia silahkan, tidak dilarang. Mau jadi polisi, mau jadi TNI, mau jadi teknokrat, mau jadi advokat, mau jadi pengusaha, mau jadi apapun, dosen, mau jadi apapun dia. Tapi kalau sudah agama yang dipegang teguh olehnya, insya Allah dia akan semua berhati-hati menjalankan tugas dan amanahnya. Pasti seorang pengusaha, dia tidak akan curang dengan usahanya, dia akan jujur karena dia ingin usahanya tersebut betul-betul benar-benar halal dan thayyibah, supaya tidak berat nanti mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitupun Anda suatu saat kelak dia juga jadi seorang pejabat, seorang petinggi, maka juga insya Allah akan diamanah dengan jabatan. Tidak akan dia korupsi, apalagi melakukan kezaliman di sana sini. Maka pasti dia akan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula tentunya siapa lagi? Mau polisi, TNI, semua kalau sudah pegang agama, insya Allah mudah-mudahan tetap berada pada jalan yang lurus dan benar. Maka inilah tadi anak perlu kita bimbing supaya dia memiliki akhlakul karimah yang baik. Karena lahirlah akhlak yang baik, nanti dia akan menolong orang tuanya, akan dia sayang sama orang tuanya, diperhatikannya, ya, diasuhnya. Sebagaimana kita mengasuhnya sewaktu kecil, begitu dia kembali akan mengasuh kita pula sewaktu kita masih kecil. Dia masih kecil kita asuh, kita sudah tua lemah, dia pun akan mengasuh kita. Tapi tentunya adalah dengan didikan agama. Bukan saja menolong secara fisik bapak ibu yang paling utama, tapi bagaimana kelak ketika ayah ibunya sudah tak ada di dunia, masih tetap bisa menolong ayah bunda tersebut. Ketika di alam barzakh itu bukan sesuatu yang enak, kecuali ada iman kita, ada amal kita, ada ibadah kita yang baik. Nah, di sini sangat kita mengharapkan anak-anak kita yang beriman, bertakwa kepada Allah, anak yang saleh mendoakan kita, sehingga harta yang ditinggalkan insya Allah dia gunakan untuk jalan yang baik, dia gunakan untuk jalan benar. Ingat dia ayah sama ibunya, dia sedekahkan, ya. Ingat dia ayah ibunya, sehabis sholat dia doakan. Ingat ayah ibunya, habis sholat dia baca Quran, kemudian diniatkannya untuk kedua orang tuanya. Nah, itu sangat kita harapkan. Anak-anak itu sangat kita harapkan menolong kita. Suatu saat besok panjang umur kita lemah, mereka perhatian penuh kepada kita. Bagaimana supaya kita tetap sehat, bagaimana kita supaya tetap bisa menikmati apa yang sudah diberikan Allah di sisa-sisa akhir kehidupan kita di masa tua kita. Begitu juga akhlak mereka kalau sudah baik, akhlak mereka indah, bahagialah kita. Begitu juga nanti insya Allah kalau orang tua sudah tidak ada, tapi juga kita sangat mengharapkan doa-doa anak kita yang soleh. Doa mereka yang soleh-solehah ini insya Allah terus akan mengalir, tidak akan dihijab ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana upaya kita ibu? Dari sekaranglah, dari kecil kita bimbing, kita didik, kasih makan makanan yang halal. Jangan masukkan yang haram, yang halal saja kasihkan. Karena banyak lagi yang halal. Biarpun tak bergizi tinggi asal halal. Untuk apa makanya itu sangat bergizi tinggi? Tapi sumber dari yang haram, dari hasil haram, untuk apa? Akan membawa malapetaka pada dirinya. Karena tumbuh darah dan dagingnya itu dari hasil yang haram. Maka akan cenderunglah nanti hatinya juga akan kepada perilaku-perilaku perbuatan yang haram. Biarpun daun ubi yang dikasih makan sama ikan asin, sama telur, tahu, tempe, toge, tauco, itu tapi halal semua, lebih baik mengalir darah dan daging dalam tubuhnya ini dari yang halal-halal yang baik. Maka insya Allah pikirannya, hatinya
akan selalu cenderung kepada yang lebih baik, itu lebih banyak di pikirannya. Ya, lebih baik dia banyak berpikir yang baik-baik. Kenapa? Darah daging yang tumbuh itu adalah sumber dari yang baik-baik. Maka itulah ibu yang dirahmati Allah, kita semua ini punya anak, amanah diberikan Allah, nikmat, tapi ingat nanti akan diminta pertanggungjawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap nikmat itu akan diminta kembali pertanggungjawabannya. Summa latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Nanti suatu hari di mana amanah yang diberikan Allah, nikmat yang diberikan Allah itu kembali akan ditanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi mari kita sudah dibekali kita ilmu agama, termasuk cara sholat bagaimana sholat, cara baca Al-Quran bagaimana baca Al-Quran, zikir, sedekah, bagaimana akhlak yang baik, puasa, sudah kita memahami mengetahui. Nah sekarang wariskanlah itu pengetahuan itu terutama kepada anak-anak kita supaya mereka nanti selamat. Jadilah mereka generasi yang beriman, generasi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak banyak kami menyampaikan nasihat ini bukan saja untuk Adriansa Pratama ini, tapi kita semua sekarang yang punya anak. Ayo kita selamatkan mereka. Jangan sampai mereka besok disiksa Allah di dalam api neraka. Sementara kita mungkin dengan amal-amal itu masuk surga, pasti tidak akan ada orang tua manapun dia enak-enak di dalam surga mendapat nikmat Allah, sementara anaknya histeris menjerit karena siksaan dan azab yang sedang dirasakannya di dalam api neraka. Pasti tidak akan mau. Yang mau kita di dunia kita sama, di dunia kita satu rumah dengan bahagia bersama anak kita, begitulah nanti di dalam surga pun kita juga bagaimana kembali berkumpul, kembali bersama kita dalam surga. Karena insya Allah anak-anak yang mengikut iman orang tuanya beriman bertakwa kepada Allah, anak mengikut beriman bertakwa juga kepada Allah, maka jelas dikatakan Allah insya Allah nanti akan masuk bersama mereka dalam surga dengan orang-orang tua mereka, dan nanti akan dikumpulkan Allah kembali. Maka ajalah mereka supaya beriman, jangan sampai ada yang di neraka, ada yang di surga, tapi sebaiknya bagaimana sama-sama di dalam surga dan tak pernah merasakan bagaimana siksaan daripada azab api neraka. Tidak pernah mampir dalam api neraka, tapi kiranya langsung dia masuk ke dalam surga. Ingat ibu, dunia ini hanya sementara, dunia ini hanya sesaat, dunia ini tempat kita berjuang untuk kemana bu? Akhirat. Maka kehidupan akhirat itulah nanti kehidupan yang abadi, itulah kehidupan yang kekal selama-lamanya, yang tidak ada kematian bagi kita di sana, tidak ada kehancuran dan lain sebagainya, tapi khalidina fiha, di sanalah dia akan kekal selama-lamanya. Jadi itu mau tidak mau, setuju atau tidak kita ibu, kehidupan itu pasti akan dihadapi melalui proses kematian, habis alam barzah, masuk berbangkit, terus sampai nanti proses hisab, mizan dan lain sebagainya, sampai kepada sirat, sampai kepada final akhirnya apakah dia surga atau neraka. Itu semua pasti akan dihadapi. Maka dari itu, fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Allah ingatkan kita, sebaik-baik bekal kalian, berbekallah kalian dengan bekal takwa. Bekal takwa itulah yang akan bisa menolong kita nanti insya Allah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selamat dunia, selamat pula kita di akhir. Bahagia di dunia, bisa menikmati dunia, tapi kiranya semoga lebih dapat lagi nanti menikmati kebahagiaan di akhirat. Terima kasih saja, mohon maaf di atas apa yang kami sampaikan. Semoga semua kita yang hadir sehat walafiat, tetap diberikan Allah semangat buat kita untuk mendidik anak-anak kita agar menjadi anak-anak generasi yang soleh dan solehah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.